Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan judul Prediksi Rekomendasi Gaya Belajar Mahasiswa Menggunakan Algoritma Neural Network Multilayer Perceptron. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Rifki Hendarto dengan NIM A11-2023-14921. Yang kedua ada Richard Christopher Subianto A11-2023-14922. Ada Firnanda Rahmawati dengan NIM A11-2023-15373. Ada Najwa Kaila Nuraisyah dengan NIM A11-2023-15379. Dan saya sendiri, Virginia Staraina dengan NIM A11-2023-15381. Latar belakang. Setiap individu memiliki gaya belajar yang unik. Keberagaman gaya belajar menjadi tantangan dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Pendekatan berbasis data seperti neural network dapat digunakan untuk memahami dan memetakan karakteristik gaya belajar mahasiswa. Penelitian ini bertujuan membangun sistem klasifikasi gaya belajar mahasiswa berdasarkan atribut perilaku dan performa akademik menggunakan neural network. Rumusan masalah itu ada bagaimana merancang model prediksi gaya belajar mahasiswa berdasarkan data perilaku dan nilai akademik. Bagaimana performa algoritma neural network dalam mengklasifikasikan gaya belajar mahasiswa. Next ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian memiliki 3 poin, yaitu membangun model klasifikasi gaya belajar mahasiswa menggunakan algoritma neural network berbasis supervised learning dengan memanfaatkan data seperti jawaban kuesioner, perilaku belajar, dan nilai akademik. Yang kedua, mengevaluasi performa model melalui metrik akurasi precision, recall, dan F1 score untuk memastikan tingkat ketepatan dalam memprediksi gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Poin ketiga, yaitu ada menyediakan dasar pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar individu guna meningkatkan efektivitas proses belajar di lingkungan pendidikan tinggi. Perkenalkan, saya Najwa Kaila Nuraisyah, NIM A11-2023-15379. Selanjutnya ada manfaat penelitian dan landasan teori. Pertama, bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan algoritma K-means dan neural network dalam konteks pendidikan, meningkatkan kompetensi di bidang AI dan data science. Kedua, bagi akademi, menjadi referensi bagi pendidik dalam memahami gaya belajar mahasiswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Ketiga, bagi objek penelitian atau mahasiswa, membantu mahasiswa mengenali gaya belajar masing-masing untuk meningkatkan efisiensi belajar dan motivasi. Keempat, bagi masyarakat, berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia melalui penerapan teknologi AI, serta membuka peluang pengembangan aplikasi pendidikan berbasis AI. Kemudian, gaya belajar. Preferensi seseorang dalam menerima dan memproses informasi disederhanakan menjadi visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian neural network. Algoritma pembelajaran mesin yang terinspirasi otak manusia, efektif dalam mengenali pola kompleks. Kemudian, alasan menggunakan 2 metode. Pertama, K-means clustering digunakan untuk tahap eksplorasi awal karena tidak memerlukan label, atau disebut juga unsupervised. Kedua, neural network digunakan pada tahap klasifikasi karena membutuhkan data berlabel atau supervised. Ketiga, kombinasi ini dilakukan untuk membandingkan keakuratan segmentasi otomatis dengan pendekatan pembelajaran terawasi.
Baik, selanjutnya adalah saya Firnanda Ramawati dengan NIM A11 2023 15373. Nah, pada slide ini saya akan membahas bagian awal dari metodologi penelitian, khususnya pendekatan Cummins clustering. Nah, untuk jenis pendekatan penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif karena fokus pada analisis data numerik dan penerapan metode statistik serta algoritma pembelajaran mesin untuk hasil yang terukur objektif. Untuk pendekatannya sendiri menggunakan supervised learning, di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label kelas, yaitu klasifikasi gaya belajar mahasiswa, menggunakan A, B, atau C. Kemudian di tahap penelitian, Cummins clustering, unsupervised learning ini adalah tahap pertama menggunakan metode unsupervised learning dengan algoritma Cummins clustering. Nah, tujuan dari Cummins adalah untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan mahasiswa berdasarkan pola jawaban mereka terhadap kuesioner gaya belajar. Ini dilakukan tanpa mengetahui label gaya belajar sebelumnya. Kemudian ada pembersihan dataset. Di sini langkah awalnya yaitu menghapus atribut yang tidak relevan atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap klasifikasi gaya belajar. Juga pengenangan nilai yang hilang, missing values, dengan mengisi nilai kosong menggunakan modus atau rata-rata. Nah, hasilnya adalah dataset yang lebih bersih dan siap digunakan. Kemudian ada pengolahan dataset setelah pembersihan atribut-atribut kategorikal seperti gender, preferred learning style, dan lain-lain dikonversi ke dalam bentuk numerik menggunakan label encoding. Hal ini penting agar data dapat diproses oleh algoritma machine learning yang hanya menerima input numerik. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya saya membahas juga di dalam metodologi penelitian dalam Cummins clustering. Nah, untuk pada tahap ini dilakukan pengujian awal kualitas dataset menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Nah, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20. Nah, model dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi. Untuk hasilnya, akurasi modelnya 100%. Ini menjadi indikator awal bahwa dataset memiliki struktur dan label yang representatif. Untuk pelatihan model Cummins dan evaluasi akurasinya, setelah persiapan data, dilakukan pelatihan model Cummins clustering untuk mengelompokkan mahasiswa. Kemudian metrik evaluasi yang digunakan adalah silhouette score dan inertia with cluster sum of squares. Nah, untuk hasil percobaan Cummins, secara umum model menghasilkan nilai silhouette score yang rendah 0,0911 hingga terbaik relatifnya yaitu 0,1148. Nilai ini masih tergolong sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa batas antar klaster tidak terbentuk dengan jelas atau distribusi data antar klaster masih tumpang tindih. Nah, untuk kesimpulan dari Cummins yaitu bahwa berdasarkan kelima percobaan tadi, model Cummins belum mampu mengelompokkan data secara optimal pada dataset ini. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh struktur data yang tidak membentuk klaster alami atau variabel yang digunakan belum cukup representatif. Oleh karena itu, langkah selanjutnya akan difokuskan pada pendekatan supervised learning menggunakan neural network. Saya Muhammad Rifki Endarto dengan NIM A11 2023 14921. Selanjutnya, pendekatan neural network supervised learning.
Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan neural network berbasis supervised learning dengan tujuan utama memprediksi gaya belajar seseorang berdasarkan jawaban dari kuesioner. Pada tahap awal, kami melakukan pengecekan kecocokan model terhadap dataset awal menggunakan arsitektur yang sederhana yang terdiri dari 2 head layer. Hasilnya menunjukkan bahwa akurasi awalnya mencapai 25,5%, yang menandakan bahwa performa model masih sangat rendah. Hal ini mengidentifikasi bahwa perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap struktur data, distribusi label, dan konfigurasi model untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan handal. Selanjutnya, untuk meningkatkan performa model, kami kemudian membuat data sintetis berpola. Tujuan dari data sintetis ini untuk memberikan pola yang lebih terarah kepada model, mengurangi noise, serta memungkinkan kontrol distribusi label secara lebih seimbang. Data sintetis disusun berdasarkan sebuah pertanyaan, Q1 hingga Q10, dengan masing-masing jawaban berupa nilai A, pilihan A, B, dan C, yang mewakili gaya belajar visual, auditory, dan kinestik. Selanjutnya, setiap jawaban dikonversi menjadi nilai numerik, yaitu A0, B1, dan T2. Distribusi label pada dataset juga berhasil diseimbangkan dengan total 349 data visual, 341 auditory, dan 310 kinestik. Saat itu kami melakukan analisis korelasi antar fitur, dan ditemukan bahwa korelasinya sangat rendah, menunjukkan bahwa masing-masing fitur bersifat independen dan tidak terdapat multikolineritas yang tinggi, ya artinya dataset cukup baik untuk digunakan dalam pelatihan model. Proses penelitian model dilakukan dengan membagi dataset menjadi 2 bagian menggunakan Starfleet split, yaitu 80% data untuk pelatihan dan 2% untuk pengujian. Label pada dataset dikonversi ke dalam format one-hot encoding untuk memudahkan klasifikasi multi-kelas. Arsitektur model yang digunakan terdiri dari input layer dengan 13 neuron, 2 head layer masing-masing 1024 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU, dan output layer dengan 3 neuron menggunakan softmax. Model dilatih menggunakan Optimus Adam, fungsi loss categorical cross-entropy selama 50 encopy dengan bit size 16. Hasil dari 3 kali pelatihan menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan. Pada pelatihan pertama, model mencapai akurasi 78%, kemudian meningkat menjadi 95% pada pelatihan kedua. Akurasi terbaik dicapai pada pelatihan ketiga, yaitu 29%, dengan performa sangat baik terutama pada kelas B, auditory, yang berhasil mencapai rekor sempurna sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat mempelajari dan mengklasifikasi gaya belajar berdasarkan pola jawaban dengan sangat baik. Oke, baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Richard Christopher Subianto dengan NIM A11 2023 14922. Jadi di sini selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi web dan kesimpulan. Pertama, pembuatan halaman web kuesioner dan prediksi gaya belajar. Halaman web kuesioner HTML berisi 10 pertanyaan ABC. Kemudian input pengguna dikonversi ke numerik berupa 0, 1, atau 2. Lalu prediksi gaya belajar, visual, auditory, atau kinestik menggunakan model yang sudah disimpan. Dan yang terakhir, hasil ditampilkan dengan deskripsi singkat dan rekomendasi cara belajar. Berikut adalah contoh tampilan dari web yang kami buat. Di sini menunjukkan di sisi kanan adalah kuesioner deteksi gaya belajar, di mana user bisa mengisi kuesioner yang telah kami siapkan, dan di sebelah kiri adalah hasil prediksi gaya belajar, di mana setelah user mengisi inputan, model akan langsung mendeteksi gaya belajar user berdasarkan inputannya. Lalu yang kedua adalah kesimpulan.
Penelitian berhasil mengembangkan model klasifikasi gaya belajar mahasiswa menggunakan neural network dengan akurasi mencapai 92%. Model mampu mengenali 3 gaya belajar utama secara seimbang dan efektif. Pendekatan supervised learning terbukti dapat diimplementasikan dengan baik pada kasus ini. Nah, selanjutnya saya, Firnanda Ramawati, akan melanjutkan di slide saran. Saran dari proyek yang telah kami buat yaitu penggunaan data nyata yang melakukan pengumpulan data langsung melalui kuesioner untuk validasi lebih lanjut. Kemudian ada penambahan variabel, yaitu menambahkan fitur seperti motivasi belajar, tingkat kehadiran atau minat akademik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan aplikasi, di mana implementasi sistem berbasis web atau mobile untuk mahasiswa atau dosen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program atau kode yang kami buat. Jadi di sini ini adalah contoh dataset yang kami ambil dari Kaggle yang sudah kami bersihkan dari missing value dan kami lakukan encoding ke bentuk numerik. Lalu selanjutnya di sini ada requirement, di mana jika ingin menjalankan program ini dibutuhkan beberapa dependensi yang wajib terinstall seperti Flash, H5PY, Keras, NumPy, Pandas, STIKit, Seaborn, TensorBoard, dan TensorFlow. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian terhadap dataset yang kami peroleh dari Kaggle dan sudah kami bersihkan dan kami encoding. Jadi program yang pertama adalah model neural network. Di program ini kita menggunakan data frame, menggunakan Panda untuk mengimpor dari CSV yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita menghapus preferred learning style yang ada pada dataset tadi untuk menguji apakah sistem mampu mendeteksi learning style yang sesungguhnya. Kemudian di sini kita menggunakan neural network dengan multi-layer perspective store yang dimana hidden layer pertama berisi 64 neuron dan hidden layer kedua berisi 32 neuron. Lalu untuk akurasinya kita menggunakan classification report dan akurasi score dari sklearn matrix. Nah, pada bagian ini adalah bagian untuk kita menyimpan model hasil dari training. Nah, bisa dilihat pada data di bawah ini, setelah dilakukan pengujian dari dataset Kaggle yang kita peroleh, ternyata akurasinya hanya 24,23%. Yang ini artinya masih jauh di bawah standar. Maka dari itu, kita menggunakan dataset sintetik yang kita buat sendiri. Di sini kita menggunakan random, di mana kita mendeklarasikan range-nya yaitu 10.000 data dengan opsi pilihan ABC. Lalu ada total score A, total score B, dan total score C. Lalu ada label gaya belajar yang kemudian kita save menjadi learning style dataset pattern 10.000 CSV. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Lalu kemudian setelah kita memiliki data sintetik,
kita menggunakan model neural network yang kedua yang kita bangun masih menggunakan data frame dan Panda untuk mengambil dataset yang tadi sudah kita buat. Di sini kita lakukan encoding, lalu kemudian kita hapus pada bagian label, dan di sini kita menggunakan data split berupa 80% untuk training dan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, di sini untuk model neural network yang kedua kita menggunakan 13 layer input, lalu hidden layer pertama yaitu 1024 neuron dan hidden layer kedua yaitu 1024 neuron lagi, dan pada layer output kita menggunakan 3 neuron karena kita hanya menggunakan 3 kelas yaitu visual, auditory, dan kinestik. Untuk pengecekan akurasi masih sama, kita menggunakan metrik akurasi. Dan kemudian pada bagian ini model yang sudah di training dan model yang sudah kita training bisa disimpan menjadi file H5 seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengecekan menggunakan dataset sintetik, di sini didapati kita memiliki akurasi 91,90% dengan rata-rata precision yang cukup rata pada setiap jawaban. Lalu untuk bagian app.py, di sini kita memiliki 3 label yaitu auditory, kinestik, dan visual. Untuk deployment dan tampilan kita menggunakan Flash, import Flash. Nah, di sini kita awal-awal yaitu melakukan load model dari apa yang sudah kita training tadi, dan di sini adalah kuesioner dan jawabannya. Lalu setelah itu kita tampilkan pertanyaan kuesioner tadi di dalam index.html. Nah, setelah user selesai melakukan input menjawab semua kuesioner, maka akan langsung diarahkan menuju prediksi. Nah, di sini jawaban otomatis akan di-encoding, lalu dievaluasi dari jawaban formnya, kemudian dihitung total jawaban A, total jawaban B, dan total jawaban C. Lalu setelah itu akan dilakukan prediksi dan akan ditampilkan di result.html-nya. Nah, jadi di sini pertama-tama user harus memasukkan namanya. Lalu user harus mengisi setiap kuesioner secara jujur agar hasil prediksi dapat sesuai dan bisa membantu user dalam mendapatkan gaya belajar yang ideal. Nah, setelah user mengisi semua kuesioner dan mensubmitnya, akan muncul hasil prediksi gaya belajar, yang dimana gaya belajar yang tadi saya inputkan berupa auditory. Lalu di sini ada penjelasan singkat tentang gaya belajar auditory, ada penjelasan tentang kelebihan dan strategi belajarnya. Kemudian ada contoh belajar dan ada sumber-sumber terkait yang bisa digunakan user untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya belajar auditory.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.